Sholat sunnah nisfu Sya'ban nggak ada. Jadi kalau sholat sunnah nisfu Sya'ban 50 rakaat, 100 rakaat, baca Fatihah sekian, baca Qul huwallahu ahad sekian, hadisnya batil semua. Dan itu adalah bidah yang disebutkan, yang dilarang di dalam ajaran syariat kita ini. Dan bidah itu adalah perkara yang paling disukai oleh syaitan, karena orang itu tidak merasa bersalah. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah 525 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas terkait dengan Habib Rizky, yang mana Habib ini beliau berbicara terkait dengan bid'ah, termasuk hal-hal yang sangat dia unggulkan atau diamalkan oleh saudara-saudara kita yang di sebelah. Nah, di sini pada dasarnya kalau kita berbicara terkait dengan bid'ah, mereka sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Paling ujung-ujungnya mereka mengatakan lagi Wahabi. Ya, itu senjata yang mereka bisa lakukan. Padahal dari kalangan mereka sudah banyak juga yang membahas terkait dengan hal-hal perkara-perkara bid'ah. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Dan masih banyak lagi nas-nas terkait dengan hal-hal yang ini terkait dengan apa yang kita akan lihat nanti di sini sahabat Lampai Channel, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum saksikan secara keseluruhan agar antum tidak salah paham dalam hal ini sehingga tidak menjadi fitnah, ya, agar terang bagi kita semuanya. Dan yang terpenting adalah kita menghadirkan hati kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama menyaksikan. Sholat sunnah nisfu Sya'ban nggak ada. Jadi kalau sholat sunnah nisfu Sya'ban 50 rakaat, 100 rakaat, baca Fatihah sekian, baca Qul huwallahu ahad sekian, hadisnya batil semua. Hatta Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya begitu menyebut ada sholat sunnah nisfu Sya'ban, dikoreksi oleh Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan hadis maudhu, hadisnya maudhu. Tapi bukan berarti nggak boleh sholat di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban kalau orang mau sholat tahajud boleh nggak? Sholat witir boleh nggak? Sholat tasbih boleh nggak? Sholat hajat boleh nggak? Silakan isi saudara, bi anwa'il ibadat, silakan isi. Tapi jangan ada yang niat khusus usolli sunnata nisfi Sya'ban, itu yang nggak ada. Itu yang disebut bid'ah. Kira-kira jelas? Jangan tahajud malam nisfu Sya'ban dibilang bid'ah. Saya tanya, sholat tahajud kapan aja boleh gak? Sekarang boleh, besok boleh, kemarin boleh, di malam nisfu Sya'ban boleh. Nah, lalu bagaimana dengan baca Yasin? Riwayat tentang baca Yasin 3 kali enggak ada. La aslalahu, saudara. Enggak ada. Kalau kita meyakini harus baca Yasin 3 kali dengan niat-niat tertentu, bid'ah. Tapi kalau orang mau baca Yasin kapan aja boleh gak? Sekarang boleh? Besok? Malam nisfu Sya'ban? Boleh. Sekali baca boleh? 3 kali? 1000 kali? Kalau kuat. Tapi jangan meyakini bahwa itu ada hadisnya. Harus. Nah, itu enggak ada. Kalau itu yang kita lakukan, kita melakukan bid'atun munkarah. Ini bid'ah hasanah, saudara. Bid'atun munkarah. Ini bid'ah hasanah, saudara. Bid'atun munkarah. Ini bid'ah hasanah, saudara. Bid'atun munkarah.
Sahabat Rampai Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya terkait dengan penjelasan Habib Rizki, terkait dengan Habib Rizik ya, terkait dengan malam nisfu Sa'ban dan juga termasuk dengan membaca Yasin. Nah, kita melihat bahwa Habib ini dia menjelaskan terkait dengan amalan nisfu Sa'ban ya. Jadi dihitung biasanya ya masyhur di kalangan orang-orang, di kalangan saudara-saudara kita di sana yang mereka luar biasa. Kalau malam nisfu Sa'ban itu luar biasa mereka ya, beramal. Kita juga, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Habib ya, jangan kita memposisikan atau menetapkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil ya. Kalau sebagaimana Habib tadi mengatakan, kita melaksanakan terkait dengan nisfu Sa'ban ya, dia harus kamu berzikir saja hanya 50 kali misalkan, berzikir hanya sekian kali ya. Kalau di malam Jumat kamu harus baca Yasin 3 kali, itu tidak ada semuanya ya. Berzikir membaca Yasin tidak ada pengkhususan harus cuma 3 kali saja. Walaupun memang dikatakan bahwasanya bisa kita sholat di tahajud di malam nisfu Sa'ban, bisa kita membaca juga Yasin ya, tetapi kita tidak bisa mengkhususkan hanya 3, hanya 5, hanya 7 ya. Tetapi kalau semua seperti itu ya, kalau kita melakukan, maka kita melakukan bahwasanya itu bid'ah munkarah ya, subhanallah. Kemudian di sini sahabat Rampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pengkhususan baca Yasin ya, biasa saudara-saudara kita di sebelah itu ya, mereka malam Jumat 3 kali ya, ataupun 5 kali, padahal datangkanlah dalil terkait dengan Rasulullah membatasi hanya 3 kali saja ya. Kenapa tidak baca di setiap, kenapa tidak hari Jumat saja atau malam Senin atau hari Senin, kenapa hanya di malam Jumat saja harus baca 3 kali surat Yasin ya? Itu tidak ada nasnya, itu namanya bid'ah munkarah ya, bid'ah yang perlu untuk diperangi ya. Dan itu adalah bid'ah yang disebutkan, yang dilarang di dalam ajaran syariat kita ini. Dan bid'ah itu adalah perkara yang paling disukai oleh syaitan, karena orang itu tidak merasa bersalah ya. Orang tidak merasa bersalah, orang merasa bahwasanya dia melakukan amalan yang baik, padahal nantinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ya. Itu nanti amalan-amalan kita akan dihadapkan, kemudian amalan-amalan itu akan dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Maka kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan kita harus ikhlas. Amalan itu akan diterima kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun bagusnya yang kita sangka itu baik, ternyata amalan itu tidak baik ya. Amalan itu adalah amalan yang ditolak oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan mengkhususkan ya suatu perkataan, apalagi diatasnamakan bid'ah hasanah ya. Tidak ada bid'ah hasanah ya. Kalau kita mengatasnamakan bid'ah hasanah ya, berarti ada juga orang bilang katanya riba hasanah ya, atau orang bilang ada juga zina hasanah ya. Kalau sesuatu yang disandarkan kepada yang baik itu ya, sedikit-sedikit ini dia punya hal yang baik ya, hati-hati, tidak bisa seperti itu ya. Bagaimana tanggapannya untuk sahabat Rampai Channel terkait dengan ungkapannya Habib tadi ya? Saya sepakat ya dengan apa yang dia katakan. Demikian sahabat Rampai Channel, kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين